Oke. Kali ini saya akan membuat lab dari 7.1.6, yaitu di sini lab use Wireshark to examine Ethernet frame topologi seperti yang digambar sini, to Internet, default gateway, dan PC. Dan untuk objektifnya, um, part 1 itu examine header fields and Ethernet 2 frame. Baru kedua, use Wireshark to capture and analyze Ethernet frame. Di sini kita akan menggunakan Wireshark ya di sini untuk capture analyze Ethernet frames. Baru untuk background dari skenario, when upper protocol communicates with each other, di waktu upper layer protocol berkomunikasi with sama, the flows down open system OC as escalation into layer 2 frame. The frame composition is dependent on media access. For example, if upper layer protocol are TCP and IP and media access is Ethernet, then kemudian layer 2 frame itu encapsulation will encapsulasinya akan di dalam Ethernet 2. This typical for LAN environment, di mana learning about to belajar tentang layer 2 konsep. Jadi layer 2 konsep it's helpful to analyze frame, jadi sangat membantu dalam analisa frame header informasi. Dan dalam part pertama ini of this dalam lab ini kita akan mereview fields dan content in Ethernet 2 frame, dan juga part 2 kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan analisa Ethernet 2 header fields and local remote traffic. Dan ya di sini diperlukan required resources 12 PC Windows dengan sebuah internet akses dan Wireshark terinstall. Nah, untuk Wireshark di sini Anda juga bisa menginstalnya juga kalau Anda mau. Dia Anda bisa menginstalnya dengan link yang ini. Ini dia link untuk menginstal Wireshark dalam pembuatan untuk yang lab 7.1.6. Linknya ini ya. Ini linknya wireshark.org.html. Lalu tinggal pilih saja ini installernya yang mana. Biasa saya tadi misalnya apa saya tekan ini otomatis bakal menginstal yang installernya. Lalu tinggal install saja. Yang itu sudah bakal install. Itu bakal muncul aplikasi Excel-nya. Jika ya di sini saya pakai Windows yang 64 bit, jadi saya install yang ini. Lalu kita lanjut. Oke. Untuk itu di sini ada instructionnya. Itu pertama kita akan mengexamine header fields dari sebuah Ethernet 2 frame. Di part pertama kamu akan mengexamine soal header dan konten dari Ethernet 2 frame. Sebuah Wireshark capture, jadi sebuah Wireshark akan mengcapture will be used sangat berguna untuk mengexamine konten di dalam those fields. Jadi di step pertama kita akan review Ethernet header field description length. Di sini ada preamble, ada destination address 6 bit, 6 bytes, sorry maaf, 6 bytes, ada frame juga 2 bytes. Per data itu sekitar 46 sampai 1500 bytes dan FCS 4 bytes. Dan yang oke, di sini adalah data paling besar ya di sini ya. Frame-nya hanya 2 bytes. Untuk yang source-nya 6 bytes, destinasinya 6 bytes, preamble 6 bytes, dan FCS-nya 6 bytes. Datanya yang itu bisa sampai 1500 bytes. Mungkin sekitar 1 KB ya kalau apa ya. Baru untuk yang ke step kedua, ini kita akan mengexamine network configuration of VPC. Jadi di sini ada kayaknya pakai command prompt di sini. Jadi kita di disable PC addresses is 192.1.47 dan default gateway-nya di sini adalah 192.191. Dan untuk membuktikannya kita membuat perintah di sini seperti ini. Lalu kita akan coba buka di CMD. Akan buka perintah CMD saja di sini. Bar CMD, akan buka CMD.
Ya, jika sudah, akan membuat perintah seperti yang disuruh di situ. Ya, di situ dibilang apa ya? Dibilang if config all ya. Untuk index example, jadi di PC host PC-nya 192 akan buktikan ini ya, dan default itu 91 ya. Akan buktikan dengan perintah if um, if config di sini config baru sini kalau tidak salah all ya. Sorry, maaf. All, nah, coba lihat ya, benar all ya. All. Oke, kita akan coba cek. Kita yang pakai yang ini ya, Ethernet 2, Ethernet. Jadi ya kita akan coba buktikan. Sini ada katanya default gateway dan juga host dari IP address. Kita akan cari namanya apa ya tadi? Default gateway. Oh iya, ada 192.168.23 untuk default gateway saya, dan IP address saya yang mana ya? Ini ada IP address-nya 192 yang orang itu punya. IP address saya ini mungkin yang ini. Yang preferred 192.237. Lalu default gateway saja itu 192.182. Sama persis dengan DHCP server, yaitu 92.123.182. Itu DNS saya ini. Oke, kita lanjut. Berarti kita lanjut. Ini ya sama lah ya di internet adapter. Oke, di sini subnetnya. Di sini juga sama, yaitu saya juga persis kayaknya ini yang di HCP dengan eh, yang apa? Yang default dan default gateway-nya dan DHCP servernya sama. Dia punya IP-nya. Lalu kita akan lanjut. Oke, sama ya ini ya. Sama. Oke, kita akan lanjut ke langkah ketiga, itu examine Ethernet frames. Dan kita akan menggunakan Wireshark untuk capture. Jadi kalau kalian misalnya menginstal dari Wireshark, di-download yang ini, Wireshark download HTML ini, kalian akan sama ke ini di bagian ini. Kali ini saya sudah menginstalnya. Untuk saya membukanya ini kan membuat di sini the screenshot Wireshark capture below shows the packets generated by ping being issued from PC host. Its default gateway. Oke, jadi ya di capture di bawah ini paket degenerasi dari sebuah ping. Jadi base issued satu masalah atau apa from dari sebuah PC host um, to ke itu its default gateway. This host to its default gateway. A filter has been applied ke dalam gambar ini. Jadi filternya sudah berjalan to Wireshark to view IRP and ICMG protocols only. IRP stands with Address Resolution Protocol. IRP is communication protocol that used for determining of MAC address that is associated with IP address. The session begins with IRP query and reply. The screenshot highlights the frame details from error cache. Kita cobakan buat seperti ini ya. Seperti ini muncul begini. Berarti kita akan coba yang terbaik ini. Kita akan coba yang terbaik. Ini yang terbaik pastinya. Oke, ada satu peringatan. Maaf. Ya, bisa ada satu peringatan lagi. Yap, coba yang ini.
Maaf, tes ya buat. Saya harus membuat seperti yang ini ya. Di sini Ethernet yang seperti begitu. Oke, harus membuatnya sama dengan yang sama seperti begitu. Em, Tunggu saja. Oke, setelah saya buat itu kita akan capture saja. Caranya saya begini sih. Oke, tekan oke saja. Lalu di situ di sini ada ARP. Berarti saya akan coba ARP or ICMP or ICMP. Lalu coba kita buat. Oke, internet 2 di sini. Di situ saya tidak mendapatkan satu ICMP, hanya mendapatkan ARP saja di sini. Di sini bukti begini harus kan ini berarti baru um, di sini ada itu internet ditekan baru addressnya ditekan juga ini baru ada protokol di sini size-nya 6. Oke, lalu di sini ada ini dia. Oh, ini apa yang begini ini di sini. Saya di sini kalau di sini terlihat di bawah ya. Oke, jika sudah ini kayaknya sama cuman perbedaannya saya tidak memiliki HMP di sini. Kurangannya gitu ya. Tidak muncul HMP sama sekali di sini. Waduh, kenapa internet saya tidak menggunakan ada HMP ya? Kita lanjut. Oke, di screenshot tanya akan di screenshot, di highlights the frame details for RP reply. Di RP reply. Hmm, RP reply ya. Jadi ada reply di sini. Hmm, mana ya reply-nya? Oke, address protokol. Oh, saya menyerahkan yang replace, yang coba saya coba cek satu-satu. Oh ya, dapat yang reply. Oke, ini reply. Ini saya dapatkan reply. Di sini ada reply, reply yang ini ya. Kan tadi kan yang ini. Ya ada tulisan reply di sini. Yang tadi pertama dia ganti jadi request. Ini dia reply-nya ini. Dapat yang reply. Oh, kalau di sini Netgear ya. Ini tidak dapat source-nya ini acak. Kayaknya ini dapat source-nya secara MAC ya, secara yang menggunakan hexadesimal. Sedangkan di sini bukan nama, apa mungkin dapat. Saya menggunakan RP2, tapi saya tadi tidak mendapatkan source dari hal itu. Saya hanya mendapatkan source dari ini. Lalu kita lanjut saja address ini address reply. Oh iya sudah. Lalu hardware Ethernet 1 baru protokol baru hardware size-nya 6. Oke, kayaknya sama ini. Perbedaannya ya di sini ada HMP di sini saya tidak ketemu HMP. Hanya berkenan satu
Ya, HCMP, saya nyodokan ARP saja di sini. Waduh, oke lanjut. Baru kita kan masuk ke step yang keempat, yaitu mengesemain um, Ethernet 2 header context of RP request. The following tables itu text first frame in Varchar capture dan mendisplay display apa ya, satu layar gitu ya, atau ya data in Ethernet 2 header fields. Nah, di sini ada field preamble tapi tidak not shown in capture, jadi tidak ditemukan di capture. Jadi di sini gunanya adalah this field contains synchronized bit dan proses apa ini by itu dari the NIC hardware. NIC itu adalah network interface card yang setahu saya Nervous itu ada di suatu perangkat komputer. Biasanya ada dua, kalau tidak salah. Itu ada yang wireless, itu WiFi atau apa, dan wired itu berupa kabel Ethernet atau kabel LAN yang em, lewat jaringan LAN. Jadi ada beberapa untuk NIC yang dipasang di komputer Anda. Lalu untuk yang destination address, jadi katanya untuk broadcast, ada sehari broadcast, kita akan cari broadcast. Oh no, destination. Coba lihat ini yang request, supaya reply sama ini request. Destination. Kalau di sini ada broadcastnya FFF, layer 2 address which um, apa ini ya? Layer 2 addressnya for frame it's, jadi addressnya dalam 44 bit panjangnya dan 6 octets express 12 hexadecimal digit, itu 0 sampai 9 dan A sampai F, dan command format itu 12 ini BC ya. Itu broadcastnya FFF gitu ya. Dan di broadcast destination ya, di sini mungkin di sini dia yang bagian ini, yang ini kan source-nya, baru di source address itu del atau yang begini, si source-nya itu ini artinya apa ini ya, 83 dan LA, dan frame-nya itu the first destination my at broadcast which content all ones or unique cache. The source address is always unique cache ya. Oke, jadi satu source itu selalu unique cache. Baru untuk frame type ini dia kayaknya itu 0x0 0806 0x 0806. Itu yang tipikal ARP ya. ARP-nya itu di ARP. Tapi saya tidak ketemu ARP yang gitu ya. Oh ini nih ada 0x806 yang ditemukan di bagian Ethernet 2. Baru ya iya 0,0806 ya ada ARP. Ya ARP ya type ARP 0. Baru untuk melakukan IP atau protokolnya ini dia. Yang protokolnya ini ditemukan di ARP juga, yaitu ini ya di ARP. Data, Dalian data itu RP, itu contents encapsulasi upper level protocol. Data field itu between 46 sampai 1500 byte ya. RefJS tidak ditentukan di capture. Frame capture sequence digunakan by NIC, by network interface card yang sudah dikatakan tadi. Itu udah memiliki dua di komputer. Itu untuk modifikasi error
selama transmisi ya. Dan value-nya itu is korup ya, mungkin rusak dari sebuah sending device atau pengiriman satu device ya. Lalu encoding frame addresses, type and data fields, tipe dan data fieldnya itu terverifikasi dari receiver atau penerima ya. Dari penerima itu terverifikasi. Lanjut, jadi what is significant about contents and destination address field? Apa apa yang menonjol atau setting tentang sebuah konten of dari destination address field. Jadi dalam apa ya, address field itu menurut saya tuh saya sih dari sini bahwa what is itu semua semua host di LAN akan menerima frame menerima frame siaran siaran em, ini baru host atau default default gateway default gateway akan akan mengirim oh no mengirim mengirimkan mengirimkan balasan unikas ke sumber host host PC host PC. Balasan ini berisi alamat alamat MAC dari NIC atau network interface card um, NIC gateway default. Oke, baru kedua di sini sorry maaf. Oke, mungkin ini dulu. Oke, why does PC send out broadcast IRP to sending first request? Okay, why does send out broadcast IRP prior sending the first ping broadcast? Berarti, oke, jawabannya adalah PC tidak tidak maaf ini tidak bisa me- mengirim mengirimkan. Jadi WIDAS itu kenapa satu PC bisa mengirim send out atau kirim keluar broadcast IRP atau address ini IRP, ini arti dari IRP ini. Ini kan mana ini RP ini itu adalah ini address solution protocol. Oke, lanjut ke sini maaf.
mengirimkan itu prior to sending first ping request. Jadi kenapa satu apa why PC bisa mengeluarkan dua broadcast RP itu untuk mengirimkan satu ping pertama dari suatu request. Namun jawabannya adalah PC tidak bisa mengirimkan ping sebuah ping request. Jadi request ke sebuah host host hingga nanti nanti itu terdeterminasi sebuah apa itu sebuah destinasi sorry maaf destinasi MAC address MAC address. Jadi itu ah, bisa bisa mem, aduh maaf membuat suatu frame to frame header untuk un, frame header untuk ping request frame ping request tadi yang untuk PC baru ARP atau address re resolution protokol itu digunakan untuk request request suatu request suatu um, bukan request suatu MAC address dari sorry masuk dari sebuah oh sorry dari sebuah host dengan IP address sebuah host dengan IP address terkontainer dalam ARP itu jawabannya begini. Nah, jadi um, tidak bisa mengirimkan sebuah ping request ke sebuah host nggak nanti terdeterminasi sebuah destinasi yang ada jadi itu bisa membuat satu frame header jadi why does PC send out broadcast ARP present itu jawabannya tidak bisa ya PC tidak bisa mengirimkan sebuah ping request ke host ya oke lanjut mungkin ini kasih besar maaf nah nah. Oke jawaban baru kedua um, what what is
What is the MAC address of source is in the first frame. Jadi first frame addressnya. First frame ini dia dapat first frame. MAC addressnya ini sih MAC address. MAC address. Coba kita bandingkan address. MAC address fisikal ya. Coba kita pakai yang fisikal ya. Physical address itu sama mirip MAC address. Itu 047F. Ini dia. Oh, iya, sama ya. Tapi destinationnya ini. Oh, oke, destinasinya ini. Tapi source-nya datang dari ini. Berarti ini request ya. Request seharusnya sih destinasi ke saya. Destinasinya ini ke ini ya. Ini adalah ini kalau ini um, oh oh ini address saya ini. Ini address saya. Ad- Address saya. Address. Aduh, address saya lah ini. Address. Terus saya. 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 Ini ada saya ini. Yang ini. Ini. Maaf. Yang ini adalah ada saya lokal. Ini ada saya. Bisa hapus ini untuk ada saya. Oke, itu address saya. Oke, sama lah ya. Ini destination ini ada saya persis 06 7 14 7F sama juga 0 14 BF 3F 56 7 destinasi. Berarti source-nya dari mana akan ke saya ini tempatnya. Oke, jadi gitu. Oke, MAC address ini ya MAC addressnya. Tapi pertanyaannya kita coba cek lagi. Maaf. What is MAC address of source? Oke, source. Ini berarti dia MAC addressnya. Kalau lihat dari sini ada ini kan MAC address saya tuh ini MAC address sama ini lokal saya ini. Ini physical address yang internet 2. Remote disk internet sharing device. Ini physical saya. Berarti logikanya source-nya yaitu yang ini. Yang ini. Tunggu, maaf. What is MAC address source in first frame? Berarti kalau menurut saya itu yang ini. Ini. Ini MAC, maaf, maaf. Ini addressnya. Ini. 1A. 1A ini adalah MAC address dari source. Source. Oke, kita lanjut. Di source. Jawab ya. Oh, shoot. Maaf, tadi sudah di mana? Hmm, oke, sudah sampai sini. Oke, what is vendor UI
and reply, RP reply. Pak, um, apa ini? Source-nya, source nick atau network RP reply ini sih. Source-nya ini. Source ini source nick. Query ini request, berarti ini reply ya. Berarti ini. Dalam saya, um, source nick-nya ini. Source nick-nya ini. Ini dari reply. Reply. Oke, akan lanjut. Jadi baru di sini what portion of MAC address is the UI? Atau apa portion? Jawaban saya menjawab di sini bisa aja portion pertama pertama 3 update update dari se sebuah dari Mac sebuah Mac ad address ya. Address tab sebuah Mac address nih. Oke, sebuah MAC address teridentifikasi dari UI. Em, kamu baru atau 24 bits atau juga juga 6 dari ketiga ketiganya ketiganya sorry 6 ada adalah sebuah desimal sebuah sebuah nomor desimal nomor desimal. Oke, itu saja dia punya jawaban poinnya. Oke, jadi porsinya porsi dari sebuah MAC address itu adalah sebuah OI. Jawabannya adalah pertama 3 update dari sebuah MAC address teridentifikasi dari OI kamu atau 24 bits dan atau juga 6 dari ketiganya. 6 adalah sebuah nomor desimal. Oke. Jadi what is the next serial number of source? Oke, serial numbernya ini setahu saya lihat katanya dari saya tahu kayak oke setahu saya saja ini dari nick source ya nick source ini nick source ini ini kalau tidak ini atau ini ya? Ini kayaknya ini. Oke, lanjut saja. Kita akan lanjut untuk part 2.
Part 2 use Wireshark capture. Um, untuk menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan analisa sebuah frame ya di sini. In part 2 you will use Wireshark atau kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture lokal dan remote Ethernet frames. You will then examine the informasi that it contain the frame header fields. Oke, dan step pertama, determine of IP address of default gateway of your PC. Di sini adalah open command prompt and window and you issue the ifconfig command. Config, ini ya, ifconfig command. Config command ini ya. Lalu pertanyaannya, what is the IP address of the PC default gateway? Dari ipconfig command, ipconfig command all itu punya tuh PC. What is the PC default gateway? PC default gateway ini virtual di Ethernet, pakai Ethernet itu hmm, default gateway. Itu default gateway-nya ini visual what is IP address of oke IP address-nya IP address of visual oke ini oke kita lanjut. Oke kita akan step kedua, kita akan start capturing traffic on PCMIC. Kita akan sekarang untuk um, open Wireshark to start data capture. Oke kita akan open shark untuk stop. Oke. Okay, or first observe the traffic that appears in packet list windows. Kita akan di packet list, kita akan observe packet list ini baru akan menggunakan step 3 filter Wireshark to display only EM UCM UCMP. Okay, you can use filter Wireshark block visibility unwanted traffic. Kamu bisa menggunakan filter di Wireshark untuk memblok visibilitas dari yang tidak mau, traffic yang kita tidak inginkan ya. Jadi sebuah filter does not itu tidak memblok sebuah capture atau unwanted ya ya bakal blok lah ya yang data-data yang kita tidak mau. Tapi itu cuman only filters di dalam satu tampilan saja display on screen. Jadi dalam filter ini bukan berarti kita menghilangkan dari semua ini. Kita hanya memfilter saja untuk yang mana protokol yang masuk di misalnya protokol apa yang kita ingin lihat gitu di layar. Tapi semua sistem ini tetap berjalan. Tapi hanya memilih saja tuh em, yang mana kita ingin tampilkan saja di layar gitu. Jadi misalnya ini pengganggu, ini hanya untuk soal penggangguan kita harus namanya pakai yang tipikal begitu supaya
lebih teratur ya. Supaya kita mudah lah untuk mencarinya tanpa, apalagi kalau dia berjalan begini ya, secara live ya. Oke, sudah. For now, only MCN traffic is to be displayed in Wireshark box, filter box itu type HCMC. The box should turn green if you type filter correctly. Oke, berarti kita tulis IMGP, IMGP. Oke, ini kayaknya error ini. Sorry. IC, oh, CMP. Betul. Ya, the should green filter correctly. Oke, jika benar, if the box is green, maaf, is double click apply right row and apply green. Oke, kita akan klik apply. Ini kan. Apply ya, kita akan apply. Ya, tidak ada. Ya, sangat aneh juga ya. Ethernet saya tidak muncul HCMP-nya. Oke, from the command prompt, stop command prompt window, ping the default gateway of your PC. Oke, jadi kita akan from command window, kita akan ping default gateway using IP address that you recorded in. Oke, kita akan coba ping ya. Ping. Ping default gateway on your PC. Coba kita akan pakai. Oke, di default gateway aja saya ping. Tuh, default gateway saya. Default gateway ini. 192. Ini default gateway saya. Titik 168. Titik 23. Titik 182. Oh. Masuk ya. Oh, ini ya jam ini pas masuk. Jika sudah masuk, lalu apa di sini? Step 1. Baru kita akan stop. Step 5, stop capturing traffic on the NIC. Akan stop capturing saja di sini. Oke. Oke. Jika sudah, klik the stop. Oke, sudah. Oke, kita akan examine step 6 di sini. Examine the first echo ping request in Wireshark. Kita akan examine. Baru the Wireshark main window is divided atau apa ya? Itu menjadi 3 section, 3 apa ya namanya? Bukan, maksudnya tiga tiga bagian lah ya, 3 bagian. Dalam the packet list itu ada top, baru ada packet details, pane, dan juga and the packet files bottom. If you selected the correct interface atau pilih benar for paket capture sebelumnya, itu Wireshark itu should display HMP deformasi di dalam paket list pane Wireshark. Oke, dalam paket list pane, top section, klik unlisted. You should should melihat echo ping request dalam info heading ini. Info heading. Info echo info ini dia info. Kalau ini not ini bikin info tapi gitu. Jika info jika sudah info, under info heading the line should now highlighted. Okay. Request info heading the line should now highlighted. Ya, di sini bisa dilihat ya, ini ada echo ping reply. Baru
um, examine atau lihat baik-baik line pertama in packet middle section. The line is length of frame. Ini mungkin. Jadi ini length atau panjang panjang dari itu line display atau panjang dari sebuah frame ya. Frame-nya tuh 264 74 wire. Oke, baru di second line atau di dua itu ada paket details. Paket details paint oh itu Ethernet 2 frame. Ini dia Ethernet 2 frame. Baru jadi the source and destination mark. Nah, itu juga termuncul apa display apa ya display ditampilkan mungkin ini ada destination MAC dan di sini juga source juga ya. Nah, tadi sudah terlihat kalau MAC address itu adalah physical. Ada di sini physical, di sini physical. Ini di fisikalnya. Kita coba cek banding, ya kita coba saja. Dan dari yang nomor ini kita coba lihat dia punya ini kita bandingkan lalu kita lihat di sini. Sama kan di sini tapi sini source-nya dari sini tapi destination-nya ke ini justru berarti menandakan dari source kita dari kak dari kita tuh saya ke destinasinya ke yang ada internet yang saya host atau apa mungkin menggunakan jaringannya. Ini dia untuk MAC address-nya. Ini MAC address-nya ini kayaknya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, okay, what is MAC address of PCNick? Kita akan lihat. Aduh. Oke, jadi apa MAC address dari PCNick? Ya ini tadi. Ini physical address ini dia. Jadi ya kalau kita juga bisa melakukan perintah berikut ini mungkin ARB juga bisa juga. Saya lihat di sini juga untuk dinamik. Dan di sini ya ini tadi yang ini ping 192 itu ke default gateway dan setelah itu kita muncul satu ini. Oke, kita lanjut saja lanjut. Baru MAC address di sini yaitu MAC addressnya ini dua ya versus ini addressnya ini atau dan juga MAC address ini PC. Kalau PC NIC ya kalau PC NIC ini 6 maaf 67F ini dia. Kalau untuk membuktikan kita lihat ini dia. Ini nih PC kan apa dari PC kita kan ini physical address sama harusnya sama dengan ini 06 14 B4 3F 56 7F. Oke sudah kita lanjut ini sama ya. Baru jika sudah what is what is default gateway MAC address. Default gateway dari MAC addressnya yaitu ini ya. Default gateway-nya ini tadi yang ini default gateway-nya ini. Nah, jadi default gateway-nya ini default gateway. Oke, lanjut. You can di sini langkah you can klik greater than ini sign beginning of second line of obtain more information about Ethernet 2 frame. Oke, jadi kita kan tekan ini ke sini ya. Misalnya di sini. Nah, kita bisa tekan ini ke ini. Oke, kita akan 2 frame. What type frame is display? Yang ini muncul ini
um, muncul destination, source, dan juga tipe. Destination bisa muncul ini, juga bisa muncul ini. Nah, itu dia ya. Baru the last of two lines displayed. The middle section provide information about data, field, and of the frame. Kita notice atau the display dalam middle sectionnya, terus bagian itu provide itu menampilkan atau itu informasi tentang data field dari sebuah frame. Kita notice atau kita apa ya, kita em, ya tiba-tiba ya atau gimana ya. The data itu konten atau membawa sebuah source atau destinasi dari IP versi 4 address information. Lalu ditanya, what is source IP address? Oke, IP address-nya, IP address-nya. Ini ya, IP address ini maksudnya. Kalau destination IP4 ini, tak juga destination IP address-nya. Ini kan IP address. Kalau di sini ya tidak menampilkan IP address. Lebih, atau tunggu, coba kita lihat. Ini kan ayah, ini dia untuk source Ethernet 2 sama ya dengan source ini sama, tidak ada perbedaan. Tapi ini menggunakan IP versi 6, tidak menggunakan versi 4. For destination-nya ini dia. Oh, jadi ya itu dia ya. Oh shoot. Oh, 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 oh no. Oke, maaf ya sedikit. Oke ya, ya ini tidak IP-nya ini. Atau last to section identifier. What is kalau ada IP versi 4 gitu, kalau tapi saya punya tidak menggunakan IP versi 4. Kalau versi 4 0,800, tapi sini tidak menggunakan IP versi 4. Ini dia. Oke, destination source-nya ini menggunakan IP versi kali. Oke, jika sudah lanjut saja itu ya di ini, jadi untuk what is source IP address, source-nya ini dia, atau ini juga bisa source IP-nya ini. Lalu um, baru what is destination IP address-nya ini. Destination-nya IP address ini dia, itu menggunakan IP versi 6. Ini dia. Oke, kita akan lanjut. Um, you can click line atau kamu bisa mengklik um, um, any line atau mana-mana saja satu garis dalam middle section, highlights part of frame atau hex atau dan ASCII dalam sebuah paket bytes pane bottom section. Baru klik internet control manager protocol line. Ini maksudnya internet protocol line ini. Internet, klik ya, ini dia, kita klik ya. Ini maksudnya kita akan coba scroll. Ini ada, oke, dari situ juga semain. Oh iya, ini. Oh, oke. Internet source, ada dia punya IP address-nya di sini, IP versi 4. Iya, versi 4. Di sini internet kotak control mesh. Oh, maaf. Ini mungkin control message protocol. Ini. Ya, ini dia. Maaf. Baru jika sudah in the line model, sisa next highlight packets by Spain. What do last highlight cost spell dari 8.
Ini ya, 69. Ini kan ini. Dan the last, itu mungkin yang ini. Oh iya, HI. HI. Maaf. Saya ini AI. HI. Oke, HI. Baru sudah terjawab ya untuk yang ini. Kita lanjut ke klik next frame section. Oke, kita akan klik next frame in top section and examine echo atau echo reply di frame berikut. Di frame 1 kita akan ke reference ini. Nah, ini maaf, sini berarti sini. Sini untuk frame notice the source and destination have. Oke, kita akan coba lihat ya kalau benar. Kita coba di bagian sini. Jadi was send the source destination. Jadi di reverse destination. Iya, jadi reverse 61. Kemudian kalau kita balik sini jadi destination menjadi 1A C52E. Oke, because this frame was sent. Jadi dia alasannya karena ini framenya itu terkirim secara default dari atau dari sebuah default gateway router. Jadi as sebuah reply itu. Jadi dia kan sebuah um, jadi sebuah reply ke ping pertama. Baru oke, pertanyaan di sini what device and MAC address it display in destination address. Jadi apa device dan MAC address itu tertampilkan dalam destination address. Ini sih. What device and MAC address is displayed as destination address. Ini ya. Hmm. Hmm. Tuh, ini juga bisa. Ya ini gambar ini juga bisa ya. Nah, lihat di destination address-nya berubah ya. Tuh, what is device? Jadi what device? Device and MAC address. Device-nya ya berbeda ya di sini. Cuma di sini dia munculnya untuk MAC address-nya ya untuk yang di destination-nya ya begini ya. Oh iya ya di bagian destination. Maaf destination. Tuh, putar-putar ini. Ini, ini. Oke, lanjut saja. Destination tadi sudah terjawabkan dari sini. Nyobanya tinggal putar-putar saja di sini. Itu ini baru kita lihat sini kan. Kita lihat lagi. Terputar. Oke, lanjut. Kan masuk ke step 7. Yaitu capture pockets, packets, and remote host. Kita akan melakukan hal yang baru di sini. Ya kan, klik the capture, start capture, and you will jadi kita akan capture, kamu akan melihat suatu pop up asking if you want to save prefer. Klik baru kita akan ya kan save katanya untuk menyimpan sebelumnya before starting sebuah capture. Kita akan klik continue without save ya, kayaknya ini. Nah ini dia punya satu peringatan ya, kita akan continue without saving. Oke. Oke, ini comment from kita akan coba ini dia.
Akan coba akan coba tadi apa? Min command from window kita akan coba ping kita akan ping www.cisco.com. Berarti kita akan coba ping ping www.cisco.com. Oke, muncul ini ya. Wow, langsung muncul. Oke, kita akan lanjutkan dengan stop capturing packets. Oke, kita dapat baru kita akan examine new data packets di list pane with Wireshark. Baru in the echo first request frame, what are source and destination MAC address? Ini yang dari pertama ya. Kita akan coba tutup supaya lebih mempermudah. Di what are dalam first request kita akan lihat jadi apa source dan destinasi dari MAC address-nya. Source dari MAC address-nya ini itu satu, Pak ini, aduh beda juga ya. Ini dan juga untuk ini oh 7F. Kita coba lihat. Oh mungkin dia ke internet. Ini kan saya menggunakan Ethernet biasa ya. Mungkin di internet mungkin. Kalau di Ethernet dia tidak dia harusnya kan masuk ini. Dia punya apa addressnya ini ya. Saya kurang tahu juga untuk yang Mac-nya. Ini 23 um, 23 ini kan kalau cek. Oke, kita coba cek dulu. Ethernet 2 7F ya. 7F. Ini dia 7F. 7F. Ini juga 7F dari source-nya. Tapi di sini oh ya source-nya di sini sama. Oh iya, tapi ini versi lebih singkat ya. Versi singkat ini versi yang lebih detail. F dan destinasinya 2E. Tapi di sini dibilang what are source destination MAC address. MAC address-nya ini. MAC address-nya ini. MAC address-nya ini. Tapi kurang tahu juga ya untuk ini ya. Um, Destination-nya source-nya 19237. 192 dari sini. 237. 237. Oh iya dari sini. Dari IP address saya. Lalu dia mengirim request ke ke ini. Ke dalam apa ini ya? Ya ke dalam sini versi A4. Di sini tidak ada destination. Oke, jika sudah um, long the call. Oke, message. Oke, ini lebih detail ya. Prosesnya detail banget. Oke, itu dia tadi saja. Lanjut saja. Oke, kita akan lanjut ke what are source and destination addresses contained in data field of frame. What are source destination IP address contained the field? Mungkin ini ya. Hmm.
Address ini dia. Hmm. IP address get content data field and frame. Kita bisa juga lihat di sini juga kalau hmm, tetap satu A ya. Oke, tuh mungkin yang ini, mungkin ini, yang bagian ini, yang contain gadis field source. Di source destinationnya ini. Kalau destination yang Ethernet, ini ya internet. Kalau ya Ethernet, dia tetap sama satu A. Itu untuk destinationnya tetap tidak berubah ya. Satu A dan source-nya tetap dapat di sini juga. Nah, juga begitu. 46 source 23. Oh ini mungkin ya. 9 ke reply. Request source-nya destination. Destination, iya ini juga bisa termasuk juga source dan ini putar balik ini dari 192 dia punya dan juga tinggal cek satu-satu saja di sini bagaimana hasilnya dari destination sini begini juga untuk yang ini dari 23 bagaimana untuk destinationnya masih sama internetnya ini ya bagian internet 2 berarti tidak ada perubahan atau gimana ini atau beda ya ini nih yang destination-nya ini dapat dari sini maaf yang ini source-nya dari source ini yang dari destination-nya ini ini asing ini kalau oh tidak ya ini mungkin tapi ini satu A itu source dari internet saya internet dia yang baru berbeda tapi itu tidak pasti untuk MAC address dari apa ya dari yang kita ping kita akan kasih gitu. Tidak ada punya MAC address ini setahu saya dapat dari yang MAC address yang normal. Ya, walaupun saya menggunakan Google, tetap sama ini. Oke, kita lanjut saja. Oke, sudah ya, jawab terjawab ya. Atau belum ini? Oke, sudah ini. Bisa tetap field. Jadi ceritanya source and destination content data field ya begini-begini sini. Ya, kita akan lanjut saja ke sini ya. Destination compare atau kita membandingkan dari this address untuk address kamu menerima dari step 6, step 6, step 6 berarti kita coba cek di atas step 6, step 6. Ya oh, jauh banget ya step 6. Ping tadi di sini echo dapat semain. Oke, the source di second line to determine itu source and destination juga tertampilkan ya. Enggak, kita lanjut saja. Oh, no. So the only address it that manage is the only address that manage is destination IP address. Cuma destination IP address. Why? S kenapa dia memiliki destinasi IP address berubah, sedangkan while destinasi MAC. Jadi untuk IP addressnya berubah katanya. Kenapa dalam dalam step 6 tadi itu destination MAC address itu tetap sama ya. Tapi untuk IP addressnya itu kenapa IP addressnya berubah gitu.
destinasi IP address-nya berubah. Oke, kita akan coba jawab yang saya dapatkan dari komentar ya. Kalau tapi computer size sini itu jawabnya adalah karena frame layer 2 itu tidak pernah meninggalkan meninggalkan LAN saat saat ping saat ping dikeluarkan ke ke host jarak jauh jarak jauh sumber sumber akan menggunakan source ya, sumber source. Kayaknya source, tapi kalau sumber akan menggunakan akan gateway default gateway default alamat MAC untuk frame tujuan get maaf, gateway default menerima paket menghapus menghapus informasi frame frame layer 2 dari paket dan kemudian membuat header buat header frame baru dengan alamat MAC dari berikutnya. Proses ini berlanjut dari router hingga mencapai alamat IP tujuannya. Oke, jawabannya tuh kenapa compare jadi membandingkan this type address di receive atau diterima di step 6 step 6 ini kena the only address that change yaitu cuma destination IP address-nya. Kenapa? Kenapa? Destination itu berubah, sedangkan
destinasi MAC address itu tetap sama ya. Destinasi tetapnya sama. Ya, kita jelaskan tadi memang tidak meninggalkan LAN saat dikeluarkan ke host jarak jauh. Sumber atau source akan menggunakan gateway default backup untuk mencari frame tujuan. Itu gateway default menerima paket dan menghapus informasi frame layer, kemudian membuat frame baru dengan alamat MAC berikutnya. Versi ini berlanjut filter hingga pada tujuannya. Oke, kita akan masuk ke Wireshark dash atau reflection question. Kita bertanya, Wireshark itu tidak menampilkan atau sebuah preamble field dari sebuah frame header. Lalu apa dot dash preamble content? Apa yang um, preamble ini, field ini apa ya? Ambil tuh konten apa ya? Um, iya, konten. Tapi setahu saya sih kurang gitu jelas, kurang ngerti. Tapi saya belum mendapatkan jawaban di internet atau pertanyaan. Ada yang menjawabnya begini sih. Saya berdapat di internet. Mungkin maaf kalau saya salah. Ini pertanyaan yang saya dapatkan, tapi belum tentu benar ya. Saya juga bisa salah. Jadi ini jawabannya begini. Maaf saya perbesar dulu. Ini jawabannya adalah preamble field, preamble, preamble field, field itu contains, contains 7 octets, octets ya, octet, text, octets, octets gini ya, octets dari alternating 10 sequence sequences ini sequences koma dan satu octet octet signal itu signal itu menjadi suatu suatu permulaan dari suatu suatu frame satu frame itu satu frame nol satu nol satu nol satu nol satu satu. Lihat terjawab ya. Kenapa Barca itu tidak menampilkan preamble field dalam sebuah frame header, dan what does preamble contain, apa yang preamble itu apa ya, yang apa bentuk konten apa ya, yang bawah atau gimana ya kalau jelaskan. Jadi jawabannya itu dalam preamble itu konten atau membawa, terus kita 7 oktet atau alternating 1010 sequence, dan satu oktet itu menjadi satu permulaan dari satu apa. Oke, sekian, dan oke, sudah ini semua, dan terima kasih.